Selanjutnya, Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasih Lembong juga menandatangani surat nomor 181 garis miring M garis DAG garis miring SD garis miring 2 garis miring 2016 perihal pendistribusian gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero pada tanggal 10 Februari 2016, yang mana Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong menerbitkan surat kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menunjuk distributor di dalam melaksanakan operasi pasar. Hal ini tertuang dalam poin 5 yang berbunyi, penjualan GKP baik oleh PT PPI secara langsung maupun melalui distributor kepada konsumer dilakukan pada tingkat harga dan seterusnya. Dan dalam poin 6 yang berbunyi, PT PPI bertanggung jawab terhadap pendistribusian yang dilakukan secara langsung dan atau melalui distributor dan seterusnya. Dengan demikian surat nomor 181 garis miring MDAG SD 2016 perihal pendistribusian gula PT Perusahaan Perdagangan Indonesia bertentangan dengan surat Menteri BUMN nomor S888 garis miring MBU garis miring 12 garis miring 2015 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Rini Sumarno selaku Menteri BUMN perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang ditunjuk kepada Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang pada intinya bahwa penjualan gula diarahkan hanya untuk tingkat pengecer atau konsumen, bukan melalui distributor, dan tidak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara kementerian tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan importasi gula konsumsi PT PPI harus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Selanjutnya, PT PPI melakukan pembayaran kepada PT Angel Product, PT Makassar Tin, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, dan PT Berkah Manis Makmur atas 190.000 ton gula kristal putih sesuai dengan harga kesepakatan Rp9.000 per kilogram adalah sebesar Rp1.710 miliar. Padahal dalam rangka pelaksanaan tugas mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Padahal dalam rangka pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula kristal putih yang telah ditetapkan sebagai mana harga pokok petani atau HPPP Rp8.900 per kilogram. Seharusnya pembayaran atas harga gula kristal putih 190.000 ton sesuai HPP adalah Rp1.532.777.277.000,73, sehingga terjadi kemahalan harga gula kristal putih yang dibayarkan oleh PT PPI dan menjadi keuntungan yang tidak sah PT Angel Product, PT Makassar Tin, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Internasional, dan PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp172.727.727,20 dengan rincian yang mulia sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ini, bahwa 8 perusahaan gula tersebut telah melaksanakan impor gula kristal mentah sebanyak 200.000 ton dan telah membayar bea masuk dan PDRI sebesar 150.585.720 rupiah, sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih dengan membayar bea masuk dan PDRI sebesar 225.135.776.530 rupiah, 22 sen,
sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan PDRI, yaitu selisih biaya masuk dan PDRI gula kristal putih GKB dengan gula kristal mentah sebesar 74.555.290.808 rupiah, 22 sen dengan rincian termuat dalam surat dakwaan ini. Dilanjutkan Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang bekerja sama dengan PT Kebun Tebu Mas tahun 2016 sebanyak 100.000 ton. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan rapat koordinasi bidang perekonomian yang membahas ketersediaan pangan, salah satunya tentang gula, dengan kesimpulan bahwa Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perum Bulog, dan awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. Pada tanggal 29 April 2016 dilaksanakan rapat koordinasi bidang perekonomian dengan pembahasan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, dan gula. Dengan hasil kesimpulan antara lain, PT PN berkomitmen untuk membeli tebu kepada petani dengan rendemen sebesar 8,5%. PT PN dapat disetujui untuk melakukan impor raw sugar selama 2 tahun dalam kurun 2016 dan 2017 sebanyak 381.000 ton dengan tujuan PT PN agar dapat menjamin kestabilan harga gula di pasar dalam kurun tingkat konsumen sebesar Rp10.500 di Pulau Jawa dan Rp11.000 di luar Pulau Jawa. Namun sebelum importasi dilakukan agar dikaji dampak dan komplikasinya terhadap industri gula dalam negeri dan petani tebu. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dilaksanakan rapat koordinasi bidang perekonomian membahas ketersediaan dan stabilisasi harga gula dengan kesimpulan sebagai berikut. Izin impor gula baik gula konsumsi maupun untuk industri diberikan kepada Bulog untuk selanjutnya disalurkan kepada perusahaan gula rafinasi dalam negeri dengan menggunakan mekanisme yang transparan. Sisa alokasi impor sugar untuk PT PN sebesar 260.000 ton dialihkan kepada Bulog untuk pelaksanaan importasinya. Jangka waktu impor sampai dengan akhir Desember 2016 untuk operasi pasar dengan target harga akhir tahun sebesar Rp12.000. Untuk tambahan alokasi ini, Menteri Perdagangan akan menerbitkan surat pengecualian agar Bulog dapat mengimpor raw sugar pada range 600 hingga 1.200. Semua izin impor yang sudah diterbitkan agar dilaporkan secara transparan untuk dapat dimonitor bersama. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 bertempat di kantor PT PPI, Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memperkenalkan Ali Sanjaya Budidarmo selaku Direktur PT Kebun Tebu Mas kepada Dayu Padmara Renggani selaku Direktur Utama PT PPI. Pertemuan tersebut membahas mengenai kerjasama pengadaan gula dan distribusi gula, kemudian disepakati akan membuat perjanjian antara PT PPI dengan PT Kebun Tebu Mas dalam rangka penyediaan gula. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2016 Dayu Padmara Rengganis berkunjung ke Kementerian Perdagangan RI untuk bertemu dengan Salomo Rahmatua Damanik selaku staf khusus Menteri Perdagangan RI sekaligus orang kepercayaan terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Kemudian Dayu Padmara Rengganis dan Salomo Rahmatua Damanik membahas terkait SNI Gula PT PPI, dan Salomo Rahmatua Damanik menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasih Lembong mengapresiasi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero dan akan memberikan penugasan kedua sebanyak 100.000 ton. Dan Salomo Rahmatua Damanik juga memberitahu bahwa ahli Sanjaya Budidarmo sudah bersepakat dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong untuk penugasan terkait dengan PT PPI. Selanjutnya agar PT PPI mendapatkan penugasan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula kembali dengan menggunakan skema bisnis yang sama dengan sebelumnya, yaitu pabrik gula swasta dalam kurung penugasan dengan 8 perusahaan produsen gula kristal rafinasi. Charles Sitorus membuat surat nomor 56/DU/EKS/PPI/3 tanggal 1 April 2016, kemudian ditandatangani oleh Dayu Padmara Renggani selaku Direktur Utama PT PPI yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Selain itu, Charles Sitorus juga membuat surat nomor 97/DU/EKS/PPI/5 tanggal 10 Mei 2016 yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang berisi laporan kegiatan penjualan dan distribusi gula PT PPI tahun berjalan 2016. Padahal penjualan dan distribusi gula tahun 2016 belum selesai. Tetapi Charles Sitorus meminta kembali penugasan penjualan dan distribusi gula kepada Kementerian Perdagangan RI. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2016, Menteri Perdagangan RI terdakwa
Thomas Trikasi Lembong memberikan penugasan kepada PT PPI dalam rangka stabilisasi harga gula melalui surat nomor 779/M/DAG/SD/5/2015 dengan jumlah gula konsumsi sebanyak 100.000 ton dengan cara bekerjasama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dalam mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula konsumsi atau gula kristal putih. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2016 PT PPI melakukan kerjasama dengan PT Kebun Tebu Mas dengan nomor 124-KNT-BP-Setper-PPI-11 Romawi-2016 yang ditandatangani oleh Dayu Pratmara Rengganis dan Charles Sitorus dari pihak PT PPI dengan Ali Sanjaya Budi Darmo dan Sugiarto dari pihak PT Kebun Tebu Mas untuk melakukan kerjasama pengadaan dan penyediaan gula. Berdasarkan kerjasama tersebut dan surat penugasan dari terdakwa Thomas Trikasi Lembong, kemudian Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur PT Kebun Tebu Mas memerintahkan almarhum Sugiarto untuk mengajukan permohonan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada Kementerian Perdagangan RI dengan surat nomor 48754-INATRED-6-2016 tanggal 6 Juni 2016. Selanjutnya, Menteri Perdagangan RI terdakwa Thomas Trikasi Lembong menerbitkan persetujuan impor nomor 04.PI/69.16.0052 tanggal 14 Juni 2016 kepada PT Kebun Tebu Mas tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian dan tidak melampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016, Rini M. Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor S-503-MBU-08-08-2016 perihal izin pelaksanaan pengadaan dan penyaluran gula dalam rangka stabilisasi harga gula yang pada pokoknya meminta agar PT PPI dalam penyaluran gula melakukan kerjasama dengan Perum Bulog supaya stabilitas harga gula di tingkat konsumen dapat tercapai. Namun pelaksanaannya Charles Sitorus melalui PT PPI tidak bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan gula, melainkan menyetujui PT Kebun Tebu Mas untuk menjual langsung kepada distributor sehingga bertentangan dengan rapat koordinasi bidang kementerian tanggal 28 Desember 2015 yang menyimpulkan dan menyepakati PT PPI terkait impor gula segera berkoordinasi dengan Perum Bulog. Bahwa PT PPI dalam melakukan pembayaran kepada PT Kebun Tebu Mas atas 12.095 ton gula kristal putih sesuai harga kesepakatan Rp11.100 per kilogram adalah sebesar Rp122.449.455.454,55 Padahal dalam rangka pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula kristal putih yang telah ditetapkan sebagaimana harga patokan petani adalah Rp9.100 per kilogram. Seharusnya pembayaran atas harga gula kristal putih 12.095 ton sesuai HPP adalah Rp100.586.363,63 sehingga terjadi kemahalan harga gula kristal putih yang dibayarkan oleh PT PPI sebesar Rp21.999.090,92 bahwa PT Kebun Tebu Mas telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dalam kurung PDRI sebesar Rp139.588.759.000 untuk impor gula kristal mentah sebanyak 111.000 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih dengan membayar biaya masuk dan PDRI sebesar Rp165.458.540,36 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk dan PDRI yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam rangka impor gula kristal putih dengan gula kristal mentah sebesar Rp25.879.540,36. Dilanjutkan rekan JPU. Mohon izin melanjutkan. F. Penugasan Induk Koperasi Kepolisian Negara RI Inkopol dengan bekerjasama dengan 8 perusahaan swasta produsen gula rafinasi tahun 2016 sebanyak 200.000 ton. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, rapat koordinasi bidang perekonomian yang membahas ketersediaan pangan, yaitu beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi. Rapat koordinasi menyimpulkan dan menyepakati hal terkait gula sebagai berikut. A. Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perum Bulog.
B. Awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. Bahwa pada 22 April 2016, Yudi Susharyanto selaku Ketua Pengurus Inkopol mengajukan surat nomor B89 perihal permohonan distribusi gula antara lain. Berdasarkan hasil monef produksi gula konsumsi dalam negeri tahun 2016 hanya mencapai 2.250.000 ton, sementara kebutuhan gula konsumsi dalam negeri sebesar 2.750.000 ton sehingga kurang 500.000 ton. Inkopol meminta penugasan untuk melakukan operasi pasar sebanyak 300.000 ton sampai akhir tahun 2016 sekaligus izin impor gula kristal mentah kepada produsen gula mitra usaha Inkopol. Kemudian pada tanggal 3 Mei 2016, terdakwa Thomas Rikasi Lembong selaku Menteri Perdagangan RI membalas surat permohonan Ketua Inkopol dengan surat nomor 634 tentang distribusi gula untuk operasi pasar pada pokoknya menyetujui permohonan pengadaan operasi pasar gula dalam rangka menjaga stabilitas harga gula dalam negeri serta pengadaan gula kristal mentah sebesar 200.000 ton sampai dengan 31 Desember 2016. Selain itu pada tanggal tersebut juga dilakukan rapat antara Inkopol dengan produsen gula rafinasi. Salah satunya adalah Den Suryanto Eka Prasetyo mewakili PT Makassar Tene dan PT Permata Dunia Sukses Utama membahas penugasan distribusi gula oleh Inkopol. Selanjutnya 11 Mei 2016 Inkopol melakukan kerjasama dengan 8 perusahaan gula rafinasi untuk menjaga stabilisasi harga gula dalam negeri, mengadakan gula konsumsi atau gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Inkopol dan 8 perusahaan gula rafinasi tersebut, Tony Wijayaan selaku Direktur Utama PT Angel Product dan Suryanto Eka Prasetyo selaku Direktur PT Makassar Ten, Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca selaku Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Ferindo, Hendro Giarto Atiwo selaku Direktur PT Duta Sugar International, Hans Valita Utama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur mengajukan permohonan persetujuan impor melalui sistem Inatrade. Selanjutnya pada tanggal 16 dan 17 Mei 2016 terdakwa Thomas Rikasi Lembong tanpa melalui persetujuan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa melampirkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menandatangani persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada 8 perusahaan gula rafinasi yang tidak sesuai dengan izin industri. Bahwa 8 perusahaan tersebut telah melaksanakan impor gula kristal mentah sebanyak 200.000 ton dan telah membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 193 miliar 3.248.712 rupiah. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula kristal putih dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar 290 miliar 47.228.073 rupiah, 16 sen. Sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yaitu selisih bea masuk dan PDRI gula kristal putih dengan gula kristal mentah sebesar 97 miliar 43.970.361 rupiah, 16 sen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.